terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi hari ini akan dilayani oleh kur dari lingkungan Maria, tata laksana dari lingkungan Clara, misa dipimpin oleh Romo Yosep Sutrisno Amirullah SCY. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada petang hari ini bersama Yohan dan keluarga mendoakan arwah Ibu Maria Teresia Titin dan Bapak Paulus Ali.
bersama anak-anak dan cucu mendoakan arwah Mama Sisilia Siliwati, bersama keluarga Rudolf Lumban Toruan mendoakan arwah Ibu Natiar Boruna Pitupulu. Semoga saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita menghadap Bapa boleh beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Mengucap syukur bersama Marcelinus Chandra Sakti atas ulang tahun yang ke-37. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan dalam karya-karyanya. Bersama Ibu Margareta Chiu, mengucap syukur atas rahmat kesehatan bagi Ibu Margareta Chiu dan mohon penyertaan Tuhan Yesus di hari-hari selanjutnya. Bersama alumni aktivis Paroki Hati Kudus Palembang, mengucap syukur atas penyelenggaraan Allah hingga komunitas ini bertahan sampai sekarang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga mohon kelangsungan retret dapat berjalan dengan baik, juga pemberkatan jalan salib di rumah retret Giri Nugraha. Bersama Erik Kasmir mendoakan Adela Cestira yang sedang berjuang melawan sakit kanker dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Semoga Tuhan berikan kekuatan dan mukjizat kesembuhan baginya. Bersama keluarga Dr. Sugiarto mohon berkat untuk Ananda Lara Aristia yang akan mengikuti ujian masuk spesialis anestesi di Universitas Indonesia. Semoga ujian berjalan lancar dan lulus dengan baik. Bersama keluarga besar mohon berkat bagi Lili Sudaryani bin Slamet Rianto, mohon kelancaran dalam meniti karir dan kenaikan pangkat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, brother, suster, selamat sore. Kita bersyukur dalam masa Prapaskah retret agung kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Semoga sepanjang 2 minggu ini kita sudah mulai bergerak di dalam pertobatan kita. Dan hari ini kita diajak kembali mengingat rahmat-rahmat pembaptisan yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan semoga dengan menyadari itu semua kita boleh diberikan kekuatan, juga diberikan ketekunan di dalam menghayati hidup sebagai murid-murid Tuhan. Marilah di awal Ekaristi ini kita hening sejenak, kita teliti batin kita masing-masing di hadapan Allah, dan biarlah Allah sendiri yang menilai diri kita masing-masing. Dan marilah dengan rendah hati kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, umat di bawah pimpinan Musa yang menggerutu telah diberi air sebagai sarana keselamatan mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menjanjikan air kehidupan kepada wanita Samaria asal ia mau bertobat.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan memberi air pembaptisan yang mendatangkan rahmat ilahi kepada siapapun yang mau menerimanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaan-Mu yang rapuh. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati.
bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembala-Nya, serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk di dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan.
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lalu jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempatnya itu di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, kata mereka, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa ini, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria di kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak, pater dan suster, sabda Tuhan yang kita dengar pada petang hari ini sungguh luar biasa. Romo ingin memulai homili Romo dengan beberapa kisah. Romo punya teman sesama imam, dan teman Romo itu bersharing, dia sedang mengalami situasi yang sulit dalam panggilannya. Dia mengalami dissolusi yang luar biasa, kekeringan rohani. Ada beberapa sebabnya. Di dalam komunitas dia seringkali merasa
kurang diterima, kurang dihargai. Lalu merasa begitu banyak tugas yang diberi kepadanya, bebannya terlalu banyak. Dia merasa sendirian, tidak ada yang membantu dia. Dan akhir-akhir dia merasa bahwa akan merasa gagal melaksanakan suatu pelayanan. Di situ dia sungguh merasa lesu, dia sungguh merasa terpuruk di dalam hidupnya. Lalu dia mulai memikirkan cara-cara lain dalam hidup. Bahkan dia juga memikirkan untuk meninggalkan imamatnya. Tapi pada suatu kesempatan di kamarnya dia menemukan foto-foto waktu dia tahbisan. Dia melihat foto-foto itu, melihat wajahnya yang begitu ceria, gembira. Bukan hanya dia, tapi juga para konfraternya, juga umat yang begitu banyak mendoakannya dan juga mengharapkan, menyadarkannya bahwa panggilan dia menjadi imam itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau menengok dirinya sendiri, siapalah aku ini? Pada waktu dia memutuskan mau tahbisan, aku adalah orang yang ringkih, yang tidak berdaya, tapi diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan juga diperkenankan, dilayakkan untuk ditahbiskan menjadi seorang imam. Itulah titik balik menjadi blessing in disguise baginya. Ketika dia mengingat semua itu, dia merasa semua tugas-tugas yang sekarang ini terjadi, tantangan-tantangan yang sedang dia alami, sebenarnya bukanlah apa-apa. Kasih Allah begitu besar baginya, dan bersyukur bahwa akhirnya dia menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan mampu memikul banyak perkara yang diberikan kepadanya. Itu satu kisah. Kisah lain, ada seorang pasangan bapak dan ibu yang mulai hidupnya kurang harmonis, mulai retak hubungannya. Kalau dia mengistilahkan seperti piring yang sudah mulai retak dan hampir pecah. Mereka selalu ribut, mereka selalu saling menyalahkan dan lain sebagainya. Hal yang sama terjadi pada suatu petang. Mereka menemukan juga itu foto-foto waktu mereka dulu menikah, saat-saat mereka masih pacaran, saat-saat mereka terkenang bagaimana waktu mereka memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Begitu gembira, begitu bersyukur. Dan mereka masing-masing menyadari, aku ini siapalah kok dicintai oleh pasangan saya dan lain sebagainya. Bersyukur bahwa dengan pengalaman itu sama, blessing in disguise. Mereka akhirnya menyadari tidak ada yang sempurna, hanya kasih Allah yang sempurna. Mereka saling berpelukan dan menangis, saling memaafkan. Juga menyadari kesalahan-kesalahan selama ini dan mereka berusaha untuk memperbaikinya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, para brother, sister, itu sebagian sekelumit pengalaman saudara-saudara kita. Barangkali kita juga mengalami itu. Mungkin tidak separah-parah itu. Kadang hal-hal kecil membuat kita
dalam tanda kutip ngambek secara pribadi. Kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak ada orang yang mencintai kita. Kita merasa pekerjaan kita terlalu berat, atau mungkin sebaliknya justru mencari pekerjaan gak dapat-dapat dan lain sebagainya. Di tempat kerja merasa tertekan dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah dibaptis. Kita semua sudah boleh mengalami kasih Allah yang begitu besar. Oleh karena itu, kalau kita mengenangkan kembali apa yang rahmat yang kita terima di dalam pembaptisan, sebenarnya itulah harusnya menjadi dasar kekuatan kita, sukacita dan semangat kita. Kita orang-orang yang tidak layak, tidak pantas ini sudah dicintai begitu rupa oleh Allah melalui putranya Yesus. Dan di dalam pembaptisan kita menerima buah-buah itu yang luar biasa. Kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diampuni segala dosa kita, bahkan juga dosa-dosa asal kita. Dan bahkan setiap kali kita menerima sakramen tobat, itu pun dikaruniakan kembali kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sewajarnya kita akhirnya akan menerima Allah dengan baik sebagai sumber hidup, sebagai sumber kekuatan kita. Tetapi begitulah yang namanya iman tidak bisa sekali jadi. Seperti juga perempuan Samaria itu mulai menempatkan diri dalam relasi dengan Yesus hanya sekedar relasi antar manusia yang begitu rapuh, seperti orang Israel dan juga orang Samaria tidak pernah bertegur sapa, bahkan memandang orang Samaria sebagai orang yang murtad, orang bukan keturunan asli Israel, dan mereka katakan tidak akan selamat. Tetapi yang tadi Yesus membuka kembali hubungan itu. Hubungan itu bukan hanya sekedar sesama sebagai manusia, tetapi Allah yang hadir di sana. Dan memang dibutuhkan keterbukaan hati, dan untuk dapat terbuka hati juga tidak sekali jadi. Harus ada momen tertentu di mana kita akhirnya terbuka, digerakkan, seperti pembicaraan mengenai air dan sumur itu. Pada akhirnya perempuan itu menyadari siapa Yesus, dan Yesus membimbing dia. Dan yang paling mengejutkan tadi, ketika dia mengatakan, aku percaya bahwa akan datang Mesias dan dia akan mengatakan segala sesuatu. Dan Yesus mengatakan, akulah dia. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengenang kembali dalam Minggu Prapaskah ketika ini pembaptisan kita. Romo sadar tidak semua kita dibaptis sudah dewasa, sehingga bisa merasakan dan mengerti. Banyak di antara kita baptis waktu bayi, belum tahu apa-apa. Tetapi sadarlah bahwa sekalipun kita baptis bayi, sedalam perjalanan kita sebagai orang Kristiani, kita dikenalkan, kita diingatkan kembali begitu banyak kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Menjadi anggota gereja, kita terlibat di dalamnya, kita juga mengenal Allah melalui sabdanya dalam permenungan kita. Dan semoga semuanya itu lebih membuka diri kita lagi, membuka hati, pikiran, dan keberanian kita untuk menundukkan juga kebebasan kita di hadapan Allah, sehingga kita juga semakin dimampukan seperti wanita Samaria itu,
sekalipun belum yakin sungguh, tapi berani juga mengajak orang lain, mewartakan kabar gembira bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan semoga pengalaman itu nanti bukan hanya menjadi pengalaman dalam arti karena kita mendengar orang lain, tetapi menjadi pengalaman personal. Seperti pada bagian Injil dikatakan, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Kembali ke cerita tentang teman Romo itu, seandainya saya yang mengatakan itu kepada dia, "Mbok iya, kamu ingat dulu baptisan tahbisan kamu itu ya, banyak orang mengharapkan kamu." Mungkin tidak akan didengar sama dia. Pasti dia mengatakan, "Kowe ora ngrasake kok yo. Kamu enggak merasakan." Tapi ketika itu menjadi pengalaman personal dia akan kasih Allah, tidak ada yang meminta dia untuk menjadi kuat, teguh, merasakan bahwa tugasnya selama ini terlalu berat. Enggak, dia menerima semuanya. Karena apa? Karena dia mengalami secara personal kasih sayang Allah dalam hidupnya. Demikian juga Bapak Ibu yang tadi sudah di pinggir jurang itu, mereka menemukan pengalaman kasih Allah yang personal, yang begitu menyayangi mereka, dan mereka juga mau membagikannya satu sama lain. Semoga dengan tema keterlibatan kita di dalam dunia ekonomi dan sosial, dalam keadilan ekologis pada tahun ini, dalam masa Prapaskah ini, kita boleh mengalami kasih Allah secara personal dalam kehidupan kita, dan semoga kita tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah. Kita belajar menghargai segala sesuatu, mencintai segala sesuatu, bahkan juga kita diberanikan untuk membela kebenaran seandainya itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, frater dan suster, setelah merenungkan sabda Allah dan boleh mengalami kasih Allah yang begitu besar pada kita, dengan begitu rahmat yang sudah kita terima, marilah kita dengan sukacita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak, frater dan suster, marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang-orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus,
jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini, kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bapa, kami mohon bersama alumni aktivis Paroki Hati Kudus untuk bimbingan dan perlindungan-Mu agar segala rencana retret dan juga pemberkatan Jalan Salib di Rumah Retret Giri Nugraha bisa berjalan lancar. Juga kami mohon rahmat penyembuhan bagi Adela Cestira yang berjuang melawan sakit kanker yang sedang dirawat. Kau berkati dia Tuhan, dan juga semua yang menjalankan perawatan, baik dokter maupun perawat, juga anggota keluarga yang menjaganya. Kami juga mohon berkat-Mu bagi anak kami, Lara Aristia, yang akan mengikuti ujian masuk spesialis anestesi. Tuhan, Kau bimbing pula dia, Kau buat dia berpikiran yang cerdas dan juga hati yang jernih untuk menghadapi soal-soal ujian. Lebih lagi Kau berikan ketekunan baginya dalam sukacita untuk belajar. Juga kami berdoa untuk Lili Sudaryani bin Slamet Rianto yang sedang meniti karirnya. Tuhan, semoga apa yang sedang diusahakannya karena berkat-Mu bisa berjalan baik, sehingga ia boleh meningkatkan karya-karyanya bagi kepentingan banyak orang dan keselamatan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah Engkaulah tumpuan kami, harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya, maka setiap hari kami akan memberi kesaksian atas cinta kasih yang sejati sekarang dan sepanjang masa dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Darah
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak, frater, suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudara-saudara kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ketika ia minta minum dari perempuan Samaria, ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya begitu kuat, sehingga berkobarlah api kasih ilahi dalam diri perempuan itu. Dan dari sebab itu kami pun bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat mewartakan kekuatanmu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia mengendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang ditumpahkan di salib, ia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati Bapa yang Maha Penyayang semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di takhta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami doakan pada kesempatan ini, yang kami serahkan pula kepada belas kasihan-Mu. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, frater dan suster, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi. Meskipun kami masih berada di dunia ini, dengan bersujud kami mohon kepadamu agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, penerimaan dana. Misa pada hari Jumat tanggal 3 Maret, kolekte sebesar 4.200.000. Kepada ibu, bapak, anak-anak, saudara dan saudari, dan semua umat untuk kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Kedua, pelayanan kesehatan. Mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 12 Maret, mulai pukul 8:30 pagi, seksi kesehatan menyelenggarakan kegiatan donor darah di Angela Merici, pelayanan pengobatan rutin di Klinik Rafael, dan pengecekan cek gula bersama para hita di Plaza. Pelayanan terbuka untuk semua umat. Ketiga, pertemuan APP OMK. Mengundang kehadiran rekan-rekan OMK dalam pertemuan APP pada tanggal 12 Maret, mulai pukul 10 di Balai Paroki. Keempat, pemasangan kartu ucapan elektronik. Dalam rangka merayakan Paskah, panitia menawarkan pemasangan kartu ucapan elektronik bagi keluarga-keluarga, lingkungan, kelompok-kelompok, juga instansi. Kartu ucapan akan ditayangkan sebelum misa Pekan Suci. Silakan menghubungi Bapak Hendra untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut. Pengumuman terakhir, jadwal gladi bersih untuk petugas Pekan Suci. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu Palma, gladi bersih tanggal 15 Maret mulai pukul 6 sore, yaitu Misdinar, perwakilan Prodiakon, Dirijen dan Organis, Pemasmur, Lektor, dan perwakilan Tata Laksana. Untuk hari Kamis Putih, gladi bersih tanggal 16 Maret mulai pukul 7 malam, yaitu Misdinar, perwakilan Prodiakon, Dirijen dan Organis, Pemasmur, Lektor, petugas untuk pembasuhan kaki, dan perwakilan Tata Laksana. Semua petugas diminta untuk bisa terlibat aktif dan hadir tepat waktu agar pulangnya tidak terlalu malam. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan, dan marilah kita mengucap terima kasih satu sama lain juga kepada para pelayan liturgi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan memperteguh iman kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu bapak saudara dan saudari, anak-anak, frater, suster, bersama semua anggota keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini, marilah kita pergi, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.